Masih ada yang belum ya? Baik, kita mulai saja ya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu guru peserta PPG tahun 2024. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita semua bisa mengikuti PPG pada tahun 2024 ini. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, kelancaran dalam mengikuti semua proses pembelajaran, semua proses penugasan, dan semuanya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, saya ingin perkenalan dulu ya, biar kita semua saling mengenal. Mungkin nanti biar sama perkenalannya itu nama, kemudian instansi ya di mana Bapak Ibu bertugas dan mengampu mata pelajaran apa. Saya mulai dari saya dulu ya mungkin ya Bapak Ibu. Nama saya Iin Kandede, saya dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan saya mengampu mata kuliah SKI. Jadi di Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Memang saya selama ini ditugaskan untuk mengampu mata kuliah SKI. Saya mendampingi PPG kurang lebih sejak tahun 2019. Biasanya saya memang ditugaskan untuk mendampingi mata pelajaran SKI. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa memberi manfaat untuk kita semua, saling belajar ya Bapak Ibu. Mungkin di sini bisa jadi Bapak Ibu lebih senior dari saya, hanya saja karena saya kebetulan lebih dulu kuliahnya, jadi saya diminta untuk mendampingi Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya mungkin perkenalannya itu ya. Sebelum saya serahkan kepada ketua untuk memandu perkenalan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, tambahan sedikit, saya S1, S2, dan S3 saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S1 saya memang mata jurusannya itu adalah jurusan SKI, S2, S3-nya Pendidikan Islam. Demikian perkenalan singkat saya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Kasan sebagai ketua untuk membantu perkenalan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Hasan. Untuk sementara saya ini tinggal di rumah. Tempat tugas saya di SD 13 Belakang Padang. Jadi kami di tempat tugas kami dari rumah ini sekitar 30 kilo. Tapi perjalanan 2 jam untuk ke laut, lewat jalur laut. Jadi di sana tidak ada signal, Bu. Mohon maaf. Di sana itu signalnya nggak ada. Terus listriknya hanya dibatasi 2000. Jadi kalau kita lab di tempat tugas begitu berat. Karena di sana cuma sekitar 200 kakak. Jadi pulaunya itu kecil, perbatasan langsung dengan Singapura. Jadi ketika jaringan internet ya sering masuk Singtel. Nah, jadi kalau yang di kelas kami ini nanti bisa mengenalkan masing-masing untuk karena ini bukan di Batam aja, ada yang di luar Batam. Nah, ini tempat kami ini hari ini juga teman-teman yang di pulau-pulau saya tarik ke rumah saya karena di rumah saya ini ada jaringan internet kuat ya. Jadi kelas-kelas lain saya tarik. Kasihan kalau yang di pulau itu listriknya dan jaringan internet. Kalau hujan sebentar petir pasti internetnya mati. Nah itu saya sebagai ketua kemarin juga mencari nomor ibu, saya chat di Facebook ibu juga belum ada jawaban gitu. Jadi saya khawatir kawan-kawan sudah nanya, sudah dapat nomor dosennya atau belum. Gitu. Kalau dulu di beberapa dosen di Syarif Hidayatullah itu juga ada yang udah kenal tuh tahun 2000
11 itu sudah ada. Karena waktu itu saya juga aktif di organisasi kemahasiswaan, jadi saling komunikasi. Sekarang malah ada yang jadi dosen di Hidayatullah. Sekarang kita yang jadi mahasiswanya, jadi dia juga ada yang jadi ini pembimbingnya itu. Saya untung nggak kena beliau gitu. Ya mudah-mudahan di saya sebagai ketua yang menjadi penghubung untuk ibu, kira-kira nanti kalau ada solusinya, karena beberapa teman itu juga tempatnya terpencil. Mohon teman-teman nanti unek-uneknya disampaikan sama Bu Iin, jangan malu-malu. Karena ada yang dari Anambas, dari Natuna ini biasanya kan jaringannya kurang bagus gitu ya. Nanti tolong disampaikan apa isi bentuknya. Yang penting kita di sini itu jaringan internetnya lancar, ya. Terus kerjanya bagus itu aja intinya. Ya untuk teman-teman silakan memperkenalkan diri dari mana ini ya. Ya suruh hidupkan apa itunya. Silakan memperkenalkan diri. Baik, Pak Kasan, saya memperkenalkan diri ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatimah. Saya mengajar pendidikan agama Islam. Saya berasal dari SMP 54 Batam. Terima kasih. Baik, selanjutnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hasanan Muntiani, tempat tugas SDN 004 Sungai Beduk, Kota Batam, Mapel yang diampu pendidikan agama Islam. Sekian, terima kasih. Silakan Bu Ani memperkenalkan diri, Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru semua serta Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Anik Darwati, tempat tugas SDN 007 Batu Haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon nanti provinsinya disebut juga ya, Bapak Ibu. Bu Anik tadi itu di provinsi mana? Masih di Batam juga sama? Ya, saya di Batam, Ibu. Oke. Pak Kasan silakan Bapak yang manggil ya. Siap Bu. Ini semuanya seluruhnya dari Provinsi Kepulauan Riau. Oke, untuk berikutnya Ibu siapa ya? Bu Fatimah tadi sudah, Bu Susanti. Silakan memperkenalkan diri Bu Susanti. Atau Pak Ridwan dari Siantar, dari Anambas, Pak dari SMP. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama saya Ridwan, tempat tugas di SMP Negeri 1 Siantan Utara dan tempat tinggalnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Provinsinya sama dengan kawan yang dari Batam juga, Provinsi Kepulauan Riau. Cuman ada cerita unik lah di Anambas ini untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat ke sana. Ke Anambas ini ada sebuah pulau yang memang perbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Artinya, kalau saya lihat ada juga di sini yang belum bergabung kawan-kawan Anambas. Salah satu kendala kita di Anambas itu memang sinyalnya agak kurang baik. Hanya ada beberapa daerah saja yang sinyalnya itu yang boleh dikatakan baik. Kebetulan juga yang memang
yang baik itu di daerah kabupatennya, tapi kalau di daerah kepulauannya seperti kecamatan di desa itu agak susah sinyalnya, Bu. Jadi mohon maaf ketika mungkin ada barangkali kawan-kawan yang nggak terlambat masuk, itu salah satu kendalanya sinyal. Kemudian tempat tugas saya ini di daerah Kecamatan Siantan Utara, tepatnya di Desa Piasan, di antara dari kabupaten ke daerah tempat tugas saya itu emang lumayan jauh. Jadi kalau pakai pompong, biasanya kita pakai pompong itu lebih kurang 1 jam dari kabupaten. Jadi memang agak ada tantangan lah untuk kawan-kawan yang mengabdi untuk ngajar di sana. Ini kebetulan saja nih, kebetulan saya lagi di Tanjung Pinang. Jadi pas libur saya ke Tanjung Pinang, jadi cepat masuk karena sinyalnya bagus kan. Tapi kalau di Anambas, saya kemungkinan agak lambat masuknya karena itu tadi salah satu kendala yang kita alami di Anambas itu sinyal. Nah, kemudian kendala lain yaitu listrik. Nah, listrik ada di daerah kita itu yang sudah 24 jam, tapi ada juga yang hanya 14 jam yang nyala. Jadi di daerah saya termasuk daerah yang hanya menyala lebih kurang eh, 12 jam. Nah, jadi malamnya saja nyala, siangnya mati ya gitu. Jadi kalau kalau ke sekolah lah baru bisa kita apa namanya beraktivitas dengan listrik. Nah, itu pun terbatas. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan untuk perkenalan awal. Semoga kita semua bisa mendukung kegiatan ini bersama dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih Pak Ridwan. Untuk berikutnya Ibu Susanti, masuk. Pak, dengar suara saya Pak Ketua? Dengar Bu, dengar, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Susanti dari Kepulauan Anambas. Saya bertugas di SDN 006 Letung. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Ya, untuk berikutnya tadi sudah Bu Irma sudah masuk ya. Bu Irma atau Bu Tanti Yosef. Silakan Bu. Bu Irma silakan memperkenalkan diri. Oh iya Pak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih posisinya di jalannya, Ibu dosen, mohon maaf. Tadi di sekolah masih ada pelatihan. Jadi ini sambil jalan ini ceritanya. Mohon maaf Ibu, Bapak Ibu semua, nama saya Irma Suryani Nasution. Saya dari Batam, diamanahkan di SD Islam Integral Luqman Al-Hakim Batam. Mungkin demikian, Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemudian berikutnya Bu Tanti Yosefa. Ini kan kawan kita tadi. Bu Tanti silakan masuk. Suara Bu Tanti nggak keluar atau mungkin headsetnya dicabut, Bu? Pakai laptop aja suaranya. Oh, nggak keluar juga, Ibu. Ibu Arahap kalau bisa masuk memperkenalkan diri, Bu Arahap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Saya hormati Ibu dosen, salam kenal Bu. Teman-teman satu kelas saya, kelas 10 ya, salam kompak. Baik, sebelumnya saya mengajar di SD Negeri 008 Sekupang, Kota Batam, mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya yang belum masuk, Bu Ani tadi sudah masuk Bu Ani atau Saya kan sebagai Pak ya. Kenapa dia nyontek orang itu aja? Gue aja. Dia nyontek orang itu aja satu. Siapa? Dulu. Tadi dalam itu, tapi ya tak semuanya. Tak semuanya kata-kata yang ya. Saya perkenalkan. ya Bu Tanti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, nama saya Tanti Silva. Saya dari Batam, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Marzuki, silakan memperkenalkan diri Pak Marzuki. Ada jumlah kita ada. Iya Pak Marzuki, silakan memperkenalkan diri. Pak Wahyu dulu, Pak Wahyu memperkenalkan diri karena yang lainnya belum tadi. Pak Wahyu. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Miharja, tinggal di Batam, Kepulauan Riau, dan saya diamanahkan di SD Al-Kahfi Islamic School, Batam Kota. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Erna, silakan memperkenalkan diri Bu Erna. Baik, terima kasih. Izin Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Erna Hapisari, bertugas di SD Negeri 002 Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ibu Iis Karlina belum ya tadi Ibu Iis ya. Silakan Bu. Oke, baik. Kedengeran Pak suara saya? Jelas Bu, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Karlina. Saya bertugas di SDN 005 Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya saya tadi ya. Ini kayaknya Sri Bayati tadi sudah memperkenalkan diri belum ya? Iya Pak. Iya Pak, Sri Bayati. Dengar suara saya Pak? Jelas. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Bayati. Saya ngajar di SDN 008 Sekupang Batam dan mengajar kelas 1. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang realme ini siapa ya? Yang realme itu Pak Marzuki, silakan memperkenalkan Pak. Ya baiklah. Dengar Pak? Jelas, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Nama saya Marzuki, tempat tugas di SD Negeri 002 Ulu Maras, Kecamatan Jamanya Timur, Kepulauan Anambas. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Marzuki jauh-jauh dari Anambas. Ini karena ada namanya, ada yang Helmi ini siapa ya? Helmi. Belum diganti namanya. Iya. Untuk berikutnya yang belum, Bu Novita Sari Utami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Utami. Saya dari SD Negeri 005 Lembarewa, Kecamatan Limaja, Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebelumnya mohon maaf untuk Ibu dosen dan kawan-kawan semua. Saya sedikit menceritakan tentang kondisi geografis keadaan di tempat saya bertugas. Hampir sama dengan yang disampaikan dengan Pak Ridwan tadi, cuma saya dengan beliau itu berbeda kecamatan. Jaraknya lumayan jauh kalau menggunakan feri itu 2 jam, kalau menggunakan kapal besar itu 4 jam. Jadi kami sama permasalahannya yaitu terkendala dengan sinyal. Terkadang kalau lampu hidup sinyalnya lancar, tapi kalau lampu mati sinyalnya juga ikut hilang. Kalau mengharapkan sinyal WiFi, kalau cuacanya bagus dia pakai sinar surya, bagus Pak sinyalnya. Tapi kalau hari hujan WiFi-nya juga ikut terganggu. Tapi di sini saya akan berusaha semampu mungkin untuk mengikuti PPG ini dengan sebaiknya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk bapak-bapak yang ibu yang belum masuk tadi, sepertinya Pak Bustami ya. Pak Bustami belum masuk tadi. Coba memperkenalkan diri. Bustami. Bustami silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Bustami. Kalau ada kendala nggak apa-apa Pak. Ya, Bu Ferawati. Bu Ferawati yang belum ya, Bu Ferawati. Bu Ferawati Sembiring sudah ya. Ada satu yang belum, Ibu berjilbab hitam. Ibu yang Relmi. namanya tidak ada. Ibu mau mengenalkan diri atau kita langsung? Baik, Bapak Ibu sekalian sudah dipanggil semua ya? Ada yang mau mengenalkan diri lagi? Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan ya. Saya akan share screen. Hari ini mungkin Bapak Ibu sudah menyimak atau bahkan sudah mengerjakan ya soal-soal atau resume ya. Sebentar saya buka dulu laman space-nya. Dan sudah melihat kontrak belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi saya memahami apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi terkait dengan kendala-kendala, di antaranya sebagian besar karena geografis yang membuat sinyalnya naik turun, kadang ada, kadang nggak ada, atau mungkin juga tempat yang jauh, misalnya harus ke sekolah atau ke tempat lainnya untuk dapat sinyal WiFi dan jaringan internet. Jadi sebetulnya ini sudah saya antisipasi sejak saya membuat kontrak belajar tadi pagi. Memang di kontrak belajar itu kan misalnya hari pertama itu meresume KB 1, 2, 3, 4 gitu ya. Saya share screen saja supaya
kita bisa menyimak ya kontrak belajar tadi. Nah, ini share screen-nya ya. Misalnya hari pertama ini kan kita memang mengerjakan resume ya. Setelah Bapak Ibu mengumpulkan resume KB1, KB2, 3, 4, nanti saya menilai. Beberapa yang sudah Bapak Ibu kirimkan sudah saya nilai. Tetapi ada juga yang saya kembalikan gitu ya. Kenapa saya kembalikan? Karena saya ingin nilai Bapak Ibu itu bisa maksimal. Kalau saya nilai seadanya, nanti Bapak Ibu kena remedial gitu. Kalau kena remedial, nanti ada tugas baru lagi gitu yang tentu saja menjadi lebih repot gitu ya Bapak Ibu. Jadi mendingan saya kembalikan supaya bisa dilengkapi. Nah, dikembalikan itu eh, kalau tadi sudah saya contohkan, misalnya yang KB1 itu kan tentang hulafaurosidin ya. Hulafaurosidin kan halifahnya ada 4 gitu. Jadi kalau 4, kalau Bapak Ibu hanya meresum Halifah Abu Bakar atau Halifah Utsman, berarti kan hanya 2. Kalau nilainya 100, hanya mengerjakan 2, berarti kan nilainya 50 gitu ya. Jadi lebih baik dilengkapi sehingga nilainya bisa maksimal. Begitu juga dengan resume KB2 dengan sampai KB4 itu Bapak Ibu tinggal dilihat saja pokok-pokok modulnya itu loh, pokok pembahasan modul. Sebentar saya tutup lagi supaya Bapak Ibu lebih jelas ya, karena ada beberapa juga yang belum mengumpulkan. Ini saya share screen lagi. Misalnya yang dunia KB4 ya. Iya, KB4. Nah, di KB4 tinggal Bapak Ibu lihat, ini kan pokok-pokok materinya ada Islam di Afrika, Islam di Amerika, Islam di Eropa, dan Islam di Australia. Jadi, resumenya itu setidaknya mencakup 4 hal ini, tidak salah satunya gitu. Karena kalau hanya salah satunya kan nilainya kurang ya, ada hanya 25, 30 gitu. Jadi, saya minta tolong supaya dilengkapi lagi gitu. Nah, yang lain juga saya minta jangan terlalu minimalis ya, walaupun mencapai 4 tema tadi itu, tapi jangan terlalu minimalis juga supaya nilainya juga bisa lebih maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kontrak belajar tadi, sebenarnya kan saya memang sudah membuka sebetulnya loh Bapak Ibu. Jadi semua laman itu sudah saya buka. Saya share screen lagi. Karena kalau saya tidak membuat instruksi, itu Bapak Ibu belum bisa mengerjakan. Nah, karena ada kendala-kendala seperti yang Bapak sampaikan tadi, semua penugasan sudah saya berikan instruksi. Contoh misalnya yang analisa bahan ajar ya. Share screen saya kelihatan ya? Kelihatan. Nah, analisa bahan ajar, misalnya Bapak Ibu sekarang sedang wifi-nya lagi bagus gitu. Kalau mau mengerjakan yang analisa bahan ajar silahkan gitu. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi internet Bapak Ibu. Tapi kalau mau dikerjakan besok juga nggak apa-apa. Nah, ini analisa bahan ajar ini Bapak Ibu boleh pilih KB1, KB2, KB3, dan 4. Tapi ini yang dinilai hanya 1. Jadi saya membuat instruksi, yang saya buat ini adalah analisa bahan ajar KB2. Ada link YouTube di sini, nanti silahkan diklik. Setelah Bapak Ibu simak penjelasan apa namanya tentang sejarah masa Umayyah dan Bani Abbasiyah ini, baru Bapak Ibu menjawab Tolonglah 3 tekan pertanyaan reaksi ini. Cakela. Ya, pertanyaannya yang pertama, tuliskan minimal 3 konsep beserta deskripsi yang Anda temukan dalam bahan ajar. Kemudian yang kedua, lakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Yang ketiga, merefleksikan hasil kontekstualisasi materi bahan ajar dalam pembelajaran bermakna. Nah, ini bahan ini silakan Bapak Ibu pilih ya. Mau pakai bahan ajar KB2 seperti yang saya sampaikan, atau misalnya Bapak Ibu lebih senang yang KB3. Ini ada artikel jurnal, tinggal diklik. Nah, ini
Nanti silahkan. Pertanyaannya tetap sama. Jadi silahkan dipilih aja. Nah, kemudian sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu? Insya Allah. Ya, ada tugas PJBL dan PBL. Lah, Saya juga sudah mengupload instruksinya. Nah, instruksinya ini buatlah analisa materi dari modul SKI. Mohon maaf, ada kendala teknis. Ya, jadi sampai sini nanti akan saya kirimkan judulnya ya. Ini template-nya sudah saya berikan. Jadi Bapak Ibu tinggal copy template ini, Bapak Ibu isi nama mata pelajaran judul. Ini mata pelajarannya kan SKI. Modulnya modul yang mana? Apakah dari modul KB2 atau KB4 dan seterusnya? Pilih salah satu. Jadi ada 3 kolom di sini. Yang pertama identifikasi masalah berbasis masalah yang ditemukan di lapangan. Jadi Bapak Ibu kan ketika mengajar SKI pasti ada kendala-kendala teknis di lapangan nanti disampaikan. Nanti akan saya sampaikan contohnya. Kemudian penyebab masalah. Jadi penyebab masalah ini diambil dari identifikasi masalah di nomor 1 tadi. Untuk lebih jelasnya nanti saya kasih contohnya ya. Nah, kemudian solusi. Solusinya itu ada 2 macam. Pertama, silahkan diambil dari dalil. Boleh dalil Al-Quran, boleh dalil hadis, atau juga dari teori-teori tertentu. Kemudian sesuaikan dengan langkah prosedur yang sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. Saya tutup dulu ya share screen-nya, ntar saya kasih contohnya supaya lebih jelas. Ini saya share screen lagi. Ini salah satu contoh yang dikerjakan oleh mahasiswa PPG juga tahun lalu kalau nggak salah ini. Nah ini jadi dia mengambil judul modulnya Perkembangan Islam di Indonesia. Ini modul keberapa nih Bapak Ibu? Modul 3 ya? 3. Modul 3 ini ya, tentang Islam di Indonesia. Nah, judul masalahnya beliau ini membahas tentang pengenalan tokoh Muslim Indonesia pada materi perkembangan Islam di Indonesia. Jadi sesuaikan dengan materi pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, pada kolom identifikasi masalah, ada 3 masalah yang ditemukan. Yang pertama, guru menyampaikan materi yang terbatas dan sekedarnya dan tidak meluas, kira-kira begitu. Kemudian ditemukan, jadi karena gurunya tidak semangat, tidak mendalam menerangkannya, akhirnya anak didiknya jadi ngantuk, jadi ngobrol, jadi main-main gitu ya ketika pelajaran berlangsung. Yang ketiga, identifikasi masalahnya, ditemukan banyak peserta didik yang tidak mengenal tokoh Muslim dari Indonesia. Kemudian penyebab masalah. Penyebab masalahnya dari yang 3 ini ya Bapak Ibu. Yang pertama ini penyebab masalah dari yang nomor 1 identifikasi di atas. Guru yang kurang memahami materi karena luasnya cakupan materi. Karena gurunya juga kurang literasi. Jadi gurunya nggak banyak baca buku gitu ya. Dan hanya terpaku kepada buku pegangan guru. Terus yang kedua ini penyebab masalah dari identifikasi yang nomor 2 juga. Jadi disesuaikan gitu. Kalau identifikasinya ada 3, maka penyebab masalahnya ada 3. Kalau hanya 2, ya tulis 2 aja gitu. Jadi disamakan gitu. Nah, yang kedua ini guru hanya menggunakan metode ceramah. Metode pembelajaran klasikal masih diterapkan guru dalam pembelajaran sehingga guru kurang kreatif dalam menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Kemudian penyebab masalah yang ketiga, kan tadi yang identifikasi masalahnya anak didiknya nggak kenal tokoh Muslim Indonesia. Nah, ternyata itu terjadi karena guru tidak atau kurang mengenalkan tokoh Muslim dari Indonesia kepada peserta didik. Nah, itu kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Terus solusi, solusinya juga ada 3. Solusi untuk masalah yang pertama, ini dia ngambil dari buku. Jadi kalau mau ngambil dari teori buku silahkan disebutkan apa namanya body note-nya atau pakai footnote juga boleh.
Kalau mau pakai dalil Al-Quran atau hadis juga boleh. Ini yang nomor 2, ini juga solusi untuk yang nomor 2 tadi. Guru harus menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, ini juga dia teori atau referensinya dari buku. Yang ketiga, solusinya dalam pembelajaran guru harus membiasakan mengenalkan kepada peserta didik tentang tokoh Muslim Indonesia. Ini juga dari referensi buku. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin kasusnya yang ditemukan ketika Bapak Ibu mengajar SKI itu pasti berbeda-beda. Jadi silakan saja temanya disesuaikan ketika Bapak Ibu ini mau tema yang modul berapa. Kalau modul yang pertama kan tentang Khulafaur Rasyidin, modul kedua tentang Umayyah Abbasiyah gitu. Silakan mau pilih yang mana tidak masalah. Jadi menggunakan template seperti ini ya. Silakan di kopas dari laman space. Kemudian kembali ke space. Di kolom Bapak Ibu mungkin juga sama ya tampilannya. Ini ada tadi tugas PBL sudah saya sampaikan, kemudian ada tugas remedial. Nah, ini yang saya tidak mau memberikan tugas remedial kepada Bapak Ibu. Saya pengennya nilai Bapak Ibu semua sempurna gitu ya. Karena kalau pakai tugas remedial, ini Bapak Ibu harus bikin lagi gitu, harus bikin dan penugasannya itu otomatis dari laman space-nya itu. Misalnya kalau nilainya 60 dia tugasnya apa? Kalau nilainya kan minimal itu kalau nggak salah 70 ya. Kalau 70 ke bawah itu kena remedial gitu. Makanya saya eh, apa namanya memberi kesempatan Bapak Ibu untuk merevisi gitu. Jadi saya kembalikan resumenya supaya nilainya tidak di bawah standar. Kalau nilainya di bawah standar nanti Bapak Ibu kena remedial gitu. Otomatis dari laman space-nya muncul soal gitu. Ini kan nambah kerjaan ya. Nah, itu. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanyain Bapak Ibu? Ibu Fatimah, silakan. Tadi ada yang raise hand. Iya, baik Ibu, terima kasih. Saya izin bertanya, Bu. Dari mana, karena saya kurang kurang paham, Bu ya, dari mana sekiranya kita tahu bahwa tugas kita itu dikembalikan? Apakah dekat LMS-nya itu nanti ada pemberitahuan atau bagaimana, Bu? Begitu saja, Bu. Terima kasih. Oh ya, Ibu lihat aja udah saya nilai atau belum gitu. Nanti ada ininya. Saya contohkan kalau dari laman saya ya. Karena laman dosen sama laman siswa kayaknya agak beda tampilannya. Sebentar saya share screen lagi. Ini saya buka tugas resume. Nah, di sini tugas resume KB1 sudah 19 orang yang mengumpulkan, 13 orang sudah saya nilai. Oh, bukan yang 19 ini nama jumlah mahasiswa ya. Total 19, baru 18 yang mengumpulkan. Yang sudah saya nilai 13. Nah, ada kerja dulu nak, banyak kerja ibu. Kalau di saya di sini belum dinilai, berarti nanti setelah saya nilai, baru nanti dia oh no, tertulis begini yang sudah dinilai. Kalau di Bapak Ibu, yang penting dia sudah ada nilai. Jadi kalau sudah ada nilai ya berarti udah aman gitu. Kalau belum dinilai, silahkan nanti apa namanya hubungi saya juga nggak apa-apa. Nanti saya nilai gitu kalau ada yang terlewat. Contoh misalnya, nah ini yang KB2. Yang KB2, nah ini kalau di saya tulisannya seperti ini, revisi gitu. Dia merah. Dia sudah mengumpulkan, Bu Ferawati tadi sudah mengumpulkan, tapi saya minta kembalikan karena ini kan masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kalau di modul itu kan ada 3 ya, Bani Umayyah dan Abbasiyah. Umayyah di Damaskus dengan Bani Umayyah di Andalusia, ya kan? Berarti ada 3, tetapi di sini Bu, ini mohon maaf ya Bu Vera, ini saya buka jadinya. Ini contoh aja. Dan ini jangan terlalu singkat juga ya, Bapak Ibu. Ini singkat banget tuh. Iya, Bu. Minimalis, Bu. Iya, minimalis. Nanti nilainya minimalis gitu. Jadi jangan terlalu singkat juga. Ini singkat banget. Ini cuma berapa paragraf ini. Gitu. Nah, makanya saya minta kembalikan. Gitu. Nanti kalau sudah direvisi, saya nilai ulang gitu. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi saya sebetulnya ingin nilai Bapak Ibu lebih maksimal gitu. Makanya saya kembalikan. Daripada remedial kan, enakan ngerevisi gitu.
Kemudian eh, yang lain ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Wah, iya Bu, saya jadi Ya, silakan. seperti yang tadi kayak yang modul KV3 itu tentang penyebaran agama Islam di Indonesia gitu ya. Itu kan tentang di situ ada wali 9 ya atau wali 9. Jadi di modul sudah kita baca, terus kita tambahi sesuai analisis kita itu boleh nggak Bu? Boleh Pak, silakan. Ya, karena saya sudah dari dulu sering ke sana, sering tentang sejarah itu memang suka. Jadi mau menambahi nanti saya tambahin gitu. Iya, nggak apa-apa Pak, silakan Ya, gitu. terima kasih. Ya, jadi yang minimal itu pokok-pokok pembahasannya itu ada semua gitu. Ya. Kalau mau ditambahin lebih bagus lagi, ada pengayaan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sebetulnya jadwal besok itu untuk pembahasan kisi-kisi materi apa UP ya, kisi-kisi soal UP. Karena tadi Bapak Ibu apa namanya mungkin kendala jaringan dan jarak yang jauh untuk mencapai internet. Apakah berkenan jika saya sampaikan sekarang? Jadi besok tidak usah Zoom lagi, besok fokus ngerjain tugas. Siap, Bu. Ya Bu, boleh. Oke. Besok kita ngerjain tugas saja. Ya, besok. Sesuai Bu, sesuai. Ya. Oke. Jadi kita fleksibel aja ya, fleksibel. Yang penting selama 3 hari ini semua penugasan itu bisa dikerjakan semua. Ini nanti akan saya share ke Bapak Ibu kalau diperlukan, kalau tidak diperlukan ya. Sangat diperlukan, Bu. Sangat diperlukan kisi-kisi. Ya. Diperlukan. Ya, ini kisi-kisi soal UP ini dari tahun 2023 ini baru dikasih oleh panitia. Jadi nanti yang akan keluar pada soal UP materinya tentang sikap cinta tanah air ya. Jadi indikatornya menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing. Kemudian yang kisi yang kedua tentang sikap nasionalisme. Jadi nanti soal-soalnya itu berdasarkan ini, gitu, materi-materinya. Terus yang ketiga tentang sikap patriotisme. Indikatornya menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sebentar, Bapak Ibu ya, saya tutup sebentar, takut salah share ini. Perasaan saya tadi yang saya buka ada tingkat kesukaran ya gitu. Saya cek dulu ya. Mungkin ada yang lebih baru. Karena itu dari panitia ya. Sebentar, saya cek. Oh iya, udah betul. Udah betul ternyata yang tingkat kesukarannya itu ada di nomor selanjutnya. Nah ini di nomor puluhan yang ada di sebelah kanan ini. Yang di atas tadi kan nggak ada nih tingkat kesukarannya. Tadi sudah sampai di nomor. Nah, sikap patriotisme, kemudian nanti ada sikap menghargai perbedaan. Lalu ada nomor 6 ini sikap mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketujuh, mempertahankan kekayaan. Yang kedelapan, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain. Nanti saya share ini. Sebentar, siapa yang belum mute ya?
Saya mute dulu ya Bapak Ibu biar nggak suaranya nggak ini flashback. Kemudian yang ke-9, sikap berwibawa menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian sikap berwibawa, sikap tegas. Lalu ini masih sikap tegas. Jadi biasanya nanti soalnya itu pilihan ganda. Eh, ya kalau pilihan ganda kan mudah-mudahan lebih memudahkan ya. Lalu ada sikap disiplin, sikap penuh panggilan jiwa, sikap samapta, menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian ada sikap kepenuhhatian, sikap kesepenuhhatian, oh ada dua, berarti ada dua soal nanti nih. Kemudian ada sikap kemurah hatian, ada tiga ini. Lalu nomor 21, konsep zakat profesi. Jadi nanti di soal itu ada narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN setiap bulan. Lalu mahasiswa nanti mengevaluasi besaran zakat profesi yang harus dikeluarkan. Jadi nanti siapkan oret-oretannya karena ada hitung-hitungannya. Lalu nanti ada konsep zakat produktif. Biasanya diberikan contoh pemberian zakat kepada mustahik. Lalu mahasiswa menganalisis kriteria distribusi zakat produktif. Kemudian soal yang kedua tiga, nikah dalam ajaran Islam. Nanti ada studi kasusnya ya, deskripsi kasus nikah dalam Islam menurut pandangan ulama fikih. Lalu mahasiswa menyimpulkan hukum nikah dalam Islam. Kemudian soal kedua empat, ini hukum poligami dalam ajaran Islam. Nah, ini biasanya agak sensitif nih. Ada deskripsi kasus tentang adanya seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu atau poligami, kemudian nanti mahasiswa silakan menelaah hukum poligami dalam ajaran Islam. Lalu ada konsep bank dalam ajaran Islam, konsep riba, konsep fee, kemudian ada konsep hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam. Kemudian nomor 29, perkembangan kebudayaan Islam pada masa Abu Bakar, pada masa Umar bin Khattab, masa Utsman bin Affan. Di sini Ali bin Abi Thalib nggak masuk di sini. Kemudian ada kepemimpinan masa dinasti Umayyah. Lalu di sini secara khusus mahasiswa menganalisis bentuk departemen pada pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus. Lalu soal nomor 33 ada perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa dinasti Umayyah. Lalu ada dakwah, pendidikan, dan kebudayaan masa dinasti Abbasiyah, kemudian ekspansi wilayah masa Abbasiyah. Ini juga ada soal tentang masuknya Islam di Indonesia ya. Kemudian dakwah Islam di Nusantara, dakwah Islam Wali Songo, perkembangan Islam di Afrika, di Amerika, Eropa, Australia. Kemudian ada konsep akhlakul karimah, ada studi kasus tentang potensi kuah al-ghadab. Mahasiswa mampu menganalisis turunan kuah al-ghadab. Kemudian ada soal tentang iman dan amal solih dalam Islam, tawakal dalam Islam, konsep al-haya atau malu sebagai bentuk akhlakul karimah, konsep al-hauf sebagai bentuk akhlakul karimah, ar-rahim, kasih sayang, pemaaf, ar-rahman dalam Asmaul Husna, al-malik dalam Asmaul Husna, karomah dalam tinjauan akidah Islam, sihir dalam tinjauan akidah Islam, kiamat sugra, kiamat kubra, takdir mubram, takdir mu'allak, konsep kebebasan manusia dalam konteks takdir Allah, konsep tafsir, takwil, dan terjemah, ayat-ayat muhkamat, tafsir birra'i, tafsir tahlili, dan tafsir maudu'i juga, lalu tindakan toleransi yang benar dan yang tidak benar. Ini nanti biasanya akan disampaikan contoh-contoh interaksi muslim dengan non-muslim dalam kehidupan sosial di satu wilayah, lalu mahasiswa diminta untuk menilai tindakan yang tidak tepat dikategorikan sebagai wujud dari toleransi.
Kemudian nanti Bapak Ibu juga dikasih soal tentang hadis ya. Hadis sahih berdasarkan ilmu hadis. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah tentang mencari ilmu dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Daud tentang mencari ilmu. Lalu konsep Islam menanggung beban atau biaya hidup anak yatim. Ta'akidul kitab pada hadis terhadap ayat Al-Quran. Analisis KIKD berdasarkan kurikulum 2013 dan K13 yang revisi. Lalu penyusunan IPK, teori perkembangan intelektual peserta didik, perkembangan moral peserta didik, banyak ya Bapak Ibu ya. Semangat. Teori perkembangan emosional peserta didik, konsep dasar tentang teori belajar, behavioristik. Aduh, ngebulur nih. Sangat luar biasa nih, Bu. Ya, sangat luar biasa dalam waktu 3 hari. Banyak sekali tugasnya. Semangat ya Bapak Ibu. Saya bagian nilainya aja. Nah ini, jadi banyak sekali nih. Ada berapa soal nih? Ada ratusan ya? Nanti saya share aja ya, ada 120 gitu. Nanti saya share di grup sama contoh yang tadi ya. Contoh untuk PBL gitu. Tapi kalau saya kasih contoh PBL, studi kasusnya sesuai dengan bagaimana kondisi Bapak Ibu ketika mengajar ya. Pasti beda-beda kan yang ditemui Bapak Ibu di kelas itu gitu. Demikian Bapak Ibu, waktu sangat berharga buat ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mengerjakan penugasan-penugasan. Kalau ada yang tidak dipahami atau misalnya ada kendala-kendala teknis, silahkan nanti di WA Group nanti disampaikan. Pada prinsipnya kita ini kan ingin lulus bersama ya, Ya, maju Bu. bersama gitu. Kalau misalnya ada Mudah-mudahan. kendala-kendala teknis, teman-teman yang lain juga bantu. Misalnya ada yang nggak paham, ini harus ngeklik di mana, bagaimana cara uploadnya, ya bisalah sambil video call gitu. Ini pencet ini begini gitu ya. Heeh. Terus nanti izin saya juga secara berkala akan mengumumkan, misalnya setiap pagi ya. Jadi malam saya koreksi. Jadi silakan aja Bapak Ibu kalau mau upload, misalnya Bapak Ibu lebih nyaman mengerjakannya tengah malam, silakan diupload aja. Nanti Sampai saya subuh nih, Bu. Sampai silakan. subuh nih ngerjakan. Iya, sampai subuh juga boleh. Nanti secara berkala pagi-pagi saya update gitu kan. Yang belum mengerjakan siapa gitu. Tolong jangan baper karena ini supaya kita semua bisa termotivasi untuk bisa menyelesaikan bareng gitu ya. Jadi kalau diumumkan di grup bukan berarti salah, tapi kita saling menyemangati biar bisa selesai tepat waktu. Karena jadwal kita hanya 3 hari ya. Saya mendampingi Bapak Ibu 3 hari. Setelah itu penugasan yang lain lagi barangkali ya. Ada mata pelajaran lain lagi yang harus Bapak Ibu kerjakan gitu. Jadi mudah-mudahan selama 3 hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Ya, saya tadi sudah sampaikan, sudah saya buka semua penugasan. Jadi silahkan kondisional, fleksibel. Bapak Ibu mau mengerjakan malam atau pagi atau siang silahkan aja gitu. Jadi eh, kalau kontrak belajar itu kan hanya acuan minimal ya, acuan minimal untuk mengupload tugas seperti kontrak belajar. Tapi secara kondisional karena geografis, internet dan lain sebagainya, saya menyerahkan waktunya kepada Bapak Ibu. Yang penting 3 hari selesai, gitu. Yang penting 3 hari ketika panitia, kan dosen juga ditanya nama panitia, ini belum dinilai, ini. Tapi kalau mahasiswa belum ngumpulin, kita nggak bisa nilai. Kasih aja lah nilai, Bu. Dikasih nilainya, Pak. Kalau diupload, kalau nggak diupload nggak bisa dinilai gitu. Kami daerah terjauh nih, terluar, sinyal susah, kadang macet, lampu mati. Iya betul, Bapak. Mudah-mudahan kami kejar 3 hari ini selesai gitu. Iya, iya. Ini contoh saya kasih lihat sekali lagi nih ya. Kalau Bapak Ibu tidak upload, saya tidak bisa nilai. Ini contoh nih, misalnya yang KB3 resume anggota ada 19 orang, tapi yang mengumpulkan baru 8 orang yang KB3. Jadi kalau tidak dikumpulkan, nggak ada kolom saya untuk menilai gitu loh. Iya. Ya, tetap harus upload. Walaupun sedikit tak apa-apa ya. Semampunya Pak Bustami. Iya, yang siap.
Ya, yang jelas itu sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Silahkan mau nilai minimalis atau maksimalis semua tergantung Bapak Ibu ya. Saya Ya, hanya ya membantu. Bu, insya eh, Allah. ya, silakan Bu Irma. Ada yang ingin disampaikan? Iya, mohon maaf Ibu. Ini kan tadi saya untuk KB2 itu baru separoh. Karena Ya. nyambil-nyambil acara seminar di sekolah tadi kan. Jadi ini nanti tadi batasnya saya tanya sampai jam 8 gitu. Ya. KB3 dan KB4-nya belum Ibu. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu. Silakan dikerjakan aja. Yang penting 3 hari Baik. selesai. Ah, Gitu 3 ya. hari gitu ya Bu? Iya, Bukan mesti 3 harus hari. jam 8 malam nanti kan Bu? Iya. 3 hari clear Bu, Fleksibel. 3 hari. 3 kali 24 jam, Bu. Iya. Masya Tenang, Allah. 3 Baik, hari terima 24 kasih jam. Ibu. Terima Ya, kasih Ibu. 3 hari jangan lewat. Khawatirnya nanti kalau sudah lewat 3 hari, sayanya ketutup akses saya untuk menilai gitu. Baik, baik. Nah, Terima terus kasih nanti Ibu. di akhir hari ketiga itu kan Bapak Ibu nanti mengerjakan soal juga kan? Nah, Ya, soal Post-test. itu dia dari sistem ya Bapak Ibu. Jadi sudah ada bank soal di sistem space. Nanti otomatis gitu. Yang benar berapa ya nilainya segitu. Tapi kalau Bapak Ibu belum menyelesaikan tugas-tugas yang tadi saya share itu, nggak keluar juga soalnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Di dalam itu Berry itu apa? apa nih? Cukup ya Bapak Ibu ya. Kasihan juga kuota Bapak Ibu nih mendingan untuk ngerjain tugas. Ya, Cukup. Ya, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan semua yang kita bahas hari ini berkah bermanfaat. Amin, ya Eh, Allah. apa yang kita upayakan, Bapak Ibu semuanya bisa menyelesaikan dengan baik, tugas-tugasnya selesai dengan baik. Yang jelas jaga kesehatan, walaupun misalnya kejar tayang gitu ya, tetap harus menjaga kesehatan. Kesehatan itu prioritas utama. Kalau kita tidak sehat, ya tidak bisa lancar juga mengerjakan tugas-tugas dan aktivitas kita. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua diberkahi, diberi kesehatan, dimudahkan, lancar semua aktivitas-aktivitas kita. Dari saya cukup sekian. Mungkin saya kembalikan ke Pak Ketua. Apakah ada doa, ada yang memimpin doa atau seperti apa? Silahkan. Ya Ibu, terima kasih untuk ini. Jadi kegiatan kita ini mudah-mudahan dapat berberkahan. Saya serahkan doanya ke Pak Hasanan. Pak Hasanan, monggo dipimpin doanya. Baik, izin mohon maaf Bapak Ibu semua, wabil khusus kepada Ibu dosen kami yang kami hormati. Mari sama-sama sebelum kita tutup pertemuan kita ini, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawartal arda binur samsika abadan abada. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hazihil jama'ah. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarrukuna min ba'dihi tafarrukuna ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, Bapak, Ibu. Mungkin nanti masih ada yang mau dibahas oleh Ketua Kelompok. Silahkan dilanjutkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sharing-sharing dihitungkan moodnya nanti. Ini saya lihat tadi di grup ya. Mudah-mudahan kita saling sharing, saling membantu untuk kedepannya ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Karena saya lihat memang saya sudah lama ya. Saya itu pakai laptop 2 Pak.